kalau kamu minggu depan nggak bawa lagi, saya gantung kamu di depan. Gantung. Iya. Ngomongnya pakai gantung. Itu lu Udah SD, kayak itu di SD, zaman kelas Jepang lima, ya, kelas lima, penjajahan gila. Jepang. Pakai Jadi gantung. begitu pulang, gue bilang sama bokap, gua nggak mau balik. Akhirnya dia nyusul, dia datang. Tapi karena kita kebosanan nunggu, Udah capek. kita karaoke. Habis dong suara. Kenapa lu karaoke? Suaranya Lagi nunggu mau nyoba paduan suara. Suaranya habis. Lu karaoke. Dia tuh waktu itu kayak, oke biar nggak dingin ya. Jadi kita nyanyi, tapi kan nyanyi nggak cuma nyanyi doang kan, Iya, pasti iya, ada ketawanya. iya, Nah ini iya, yang berat, iya, betul. ketawanya itu yang bikin abis sebenarnya. Jadi saat kita mau tampil semua udah pada bilang, gitu. Gue pun udah sadar, gawat nih gitu kan ya. Karena gue pernah lihat dan itu tulisan Yudi Eka Putra dan pakai yang fotokopian yang kita pakai. Yang tulisannya jelek itu. Iya, tulisannya jelek itu, iya. Gue pernah, terus gue ini temen Nah, kalau gitu gue gimana bilang itu? gitu, kok ini nadanya Salah sih. Yanti agak ini nih. Aku sedikit pressure. Jadi gini, jadi dulu. Dia ceritain dulu. Oh iya. Gua Ceritain sedikit- dulu. gua Pressure-nya lu sedikit kenapa? pressure. Dia dari kemarin tuh nanyain gue Yud sebenarnya. Ini gimana? Nanya Yudi apa ya? Nanyain Terus Yudi ini apa nih? gitu kan, yang pertama. Dia jawab gak ya? Lebih tepatnya itu sih sebenarnya yang pertanyaan pertama ini. ini orang terlalu jujur kan, dan dia straight to the point kayak, suara lu nggak bagus, lu gini, lu gini, dia nggak mempermasalahin lu perasaan orang lain tuh suka sama kata nggak peduli gua gitu loh. Ya memang bagus ya. Jadi gue dulu ada di choir TCI yang sampai sekarang juga, tapi mereka tuh suka ada vocalizing. Jadi ada belajar sama guru vokal. Nah, mereka bilang, jangan lupa ya ke guru vokal begini. Oh ya oke gitu. Aku tuh nggak kenal dia awalnya. Ya. Belum tahu kalau ternyata gurunya dia. Gue Pas juga masuk, kenal dia. pas gue Lu kenal gue dari SMA nyet. Kenal. Iya dulu gak kenal, tapi kita udah terlalu lama kenal. Terus kan sering gini, Yudi gitu. Terus pas gue liat, ini teman gue di Vivo gitu kan. Iya nih soalnya si Koko Yudi ini bagus sekali gini. Terus gue, pas gue nyanyi, ya fals, ya jelek. Oke, ya begitulah. Makanya ada sedikit pressure ya dengan guest star hari ini ya. Tapi nggak masalah. Ternyata Tidak masalah. Kesini-sini ya memang seperti itu orangnya. Jadi Betul. kita lebih kayak seperti itu kayak gimana sih? Hah? Seperti itu tuh kayak gimana Ya, sih menurut lu? maksudnya Menurut lu mengenal Yudi itu seperti apa? Sejujur itu kalau ngomong. Oh. Maksudnya dia nggak gitu. gini, biar ini nggak terlalu sakit hati, gue perhalus deh kalimatnya, enggak. Oh, enggak. Ya kan? Lu nggak kayak gitu kan? Di filter nggak? Di filter nggak ngomongnya? filternya dia. Kayak Joseph Chang gitu dong? Ada Nggak, perubahan. nggak nyebut. Ada perubahan. Manner. Nggak, tapi ya seperti itu ya. Iya. Straight to the point itu bagus. Tapi kan tetap harus dibungkus. Maksudnya tetap mau straight to the point, tapi gimana cara delivernya supaya diterimanya lebih enak kan intinya gitu. Itu belajar. Iya. Itu pengalaman. Pengalaman. Banget. Ayo, Apalagi lu yang setelah itu, COVID. lu mau mengenal dia kan dari awal. Oh Ayo. iya. Kena Yuhu, pengenalannya. guys. Gak usah dari awal, itu terlalu awal deh, Bo. Kita berkenalan Cuy. dengan teman kita satu lagi Gitu. nih ya, teman kita yang kita mungkin kenalnya itu dia orang yang banyak bergelut di bidang seni. Yang Seni. padahal adalah seorang yang memiliki jurusan yang berat ya. Berat. Dong. Oh, Bukan iya, itu berat iya. ya. Dengan Yudi di sini. Ini adalah choir tutor yang kita maksud selama ini. Oh jadi Kalau Instagramnya choir tutor Iya, ya. kami pernah ngomongin seorang choir tutor ya. Iya. Inilah dia choir Iya. tutornya guys. Iya, Jadi betul. mungkin tapi Yudi ini jadi orang yang cukup famous loh, karena dia udah pernah masuk TV One apa? Metro ya? Bukan. Apa sih yang di itu? TVRI. Apa CNN ya? TVRI. TVRI. TVRI Jakarta doang. Iya. Oh. Banten nggak nyampe dia, udah. Nyampe. Banten, TVRI Banten ada. Tapi nggak nyampe bukan Nggak dia? nyampe, nggak Oh, iya, nyampe. dan nanti kita Jakarta calling doang. sama mereka biar Ya, ditampilin boleh, ya boleh, Yudi boleh. ya. Nggak nyampe. Tapi Yudi ini mungkin teman-teman udah pernah mendengar waktu Paus Fransiskus datang ke Jakarta. Kok gua nggak tahu apa hubungannya dia? Oh, dia yang adalah itu. orang yang melatih anak-anak yang kecil-kecil itu bernyanyi, benar kan?
Yang di depan itu Yang kan? 100 apa 200? 100 anak 100 ya. anak itu. Untuk Oh, ini diwawancara juga kan akhirnya? diwawancara ya. Iya kan? Oh. Sama Likas News. Likas News. Oh, jadi dari Filipina. jadi kita udah mulai tahu ya. Terus sama orangnya kalau kita kan gimana. ngomongin dia kan selalu nggak menyebutkan nama ya. Namanya siapa ya sebenarnya ya? Iya. Iya, kita ngomongin nggak selalu nggak nyebutin nama. Oh, yang tutor itu Yudi Eka Putra. Iya. Lulusannya dari mana? Yud? Ya, saya mengambil jurusan bioteknologi Oh, di Atmajaya Semanggi. di Atmajaya. Bioteknologi. Mungkin Biotek- sebagian yang familiar ya dengan bioteknologi ya, tapi Iya, gua iya. sendiri sebenarnya nggak Dia familiar. nggak familiar. Dia kan anak daerah ya. Iya. Datang ke Jakarta ya. Anak daerah yang hanya tahu namanya jurusan itu Iya. akuntansi, manajemen, psikologi. ya kan, yang fisik gitu nggak pernah dengar gitu. Iya, bioteknologi ini Apalagi waktu zaman kita masuk kayak biotek baru 1 atau 2 tahun ya kayaknya ya. Yang pertama itu angkatan pertama harusnya 2002 waktu itu. 2002. Oh iya. terus 2002. kenapa bisa ngambil itu, Yud? Basicnya Hmm. kita sebagai keturunan Jangan terlalu formal. Kok gua rasa dia lagi mau pidato ya? basicnya kan ya kita kan classic Asian parents ya. Oh. Jadi Oh, iya. keluarga pengennya si cowok yang besar ini tuh punya S1 yang jelas gitu kan. Jadi, Ya. bahkan pertama kali pun udah nyoba daftar di akuntansi Taruman Negara. Jadi setahun sebelum daftar ke bioteknologi, itu gue nyoba daftar di IKJ. Cuma waktu itu gue daftarnya ke jurusan komposisi yang saat itu slotnya itu setiap angkatan, setiap tahun itu hanya satu. Saingannya waktu itu kita bertiga atau berempat lah, lupa. Tapi akhirnya nggak diterima karena Seru. dia menerima yang basic klasiknya kuat gitu. Sedangkan pengalaman musik gua kan dari awal itu Otodidak. hitungannya otodidak. Jadi ditanya, Yes. main piano, coba suruh baca gitu, nggak bisa. Kan nggak biasa baca itu. Balok. Kita modelannya kan dengar lagu, nulis chord, Oh. tulis Ngulik. melodinya, malah yang model gitu. Jadi Ngulik. intinya, oke nggak sukses, nggak bisa masuk di sana. Jadi bokap nanya lagi, ya udah, sekarang mau kuliah apa? Waktu masa pencarian jurusan itu, ketemulah si jurusan bioteknologi ini. Nah, dari SD itu gue suka biologi. Dari kecil tuh gue suka biologi. Tapi gue udah bilang sama bokap, gue nggak mau jadi dokter. Nggak mau, karena Dokter gigi? apapun yang berurusan dengan manusia itu, ya apapun yang itu ya, kayak bahkan cuma dokter umum pun Iya. ngasih obat ke orang sakit, buat gue itu udah beban. Paling pertama yang bikin tertarik adalah harga. Pendaftaran murah, semesternya masih Murah. agak murah gitu. Biaya SKS masih murah banget, jadi Diskon ya, oke, kalau nggak salah lagi. ini pas saya suka biologi, harganya murah gitu kan. Iya. Ya udah, jadi cuma dari situ doang. Oke, bioteknologi Atma. Dan waktu itu kayak kita teman angkatan kita tuh udah banyak banget juga yang masuk Atma gitu. Jadi kayak wah, kayak teman banyak nih dari Atma gitu kan. Iya, iya, Bukan banyak, lingkungan baru banget ya. Jadi kita coba. Lupa sih waktu itu dapetnya grade berapa. Tapi dari awal memang Tapi lumayan kok. udah kepikiran. Kayak gue harus masuk gitu. Oh, I see. Dan memang gue menikmati tahun-tahun awal. Ya. Dan itu Tahun harus disebutkan awal. awal. Karena Iya. di tahun Karena itu berikutnya jurusan baru. Enggak, menikmati tahun awal dia. Karena tahun berikutnya gitu. udah. Oh iya iya Ya, iya. tahun berikutnya udah mulai challenging kan. Challengingnya tuh di modelnya apa ya? Udah bukan cuma hafalan kan soalnya kan gitu kan. Nah kan kita semua kan kayak gitu ya. Kalau udah masuk perkuliahan pasti udah nggak main dong hafalan doang gitu kan. Iya. Udah mulai memahami, terus sudah mulai aplikasi kayak gitu-gitu. Nah itu lemahnya gue. Jadi Pengaplikasiannya. jadi ngafal belum tentu ngerti isinya. Oh, I see. Jadi waktu itu udah mulai challenging karena pembelajaran gue adalah menghafal. Gue jeleknya kalau ngafalnya terlalu banyak bisa ketukar-tukar kalau step. Oh, lu bahaya dong. Iya itu dia. Bahaya dong kalau di biotek kalau salah step, lu Ya. yang diminta nggak maksimal Betul. dong. Jadi Tapi kan hasilnya nggak mempengaruhi orang lain. mempengaruhi dong ya hasilnya. area Nantinya. sama hasil labnya gitu. Iya, Iya, hasil labnya. Ya, tapi ya intinya jadinya tuh kayak oke, yang atas sudah mulai challenging, tapi ya sudah kan gue udah pilih ini, jadi gue harus lulus anyway. Tapi nggak ditinggalin kan, Yud? Enggak, Nggak pernah merasa cuma salah kan. jurusan juga kan? Salah jurusan enggak kan dari awal Pengen. emang gue merasa gue pengen di biotek gitu. Jadi dibilang salah enggak, tapi
Kalau ditanya, emang dulu mau bekerja di bidang biotek? Enggak. Enggak. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan menyimpang dari yang sekarang ya. Bukan Tapi begitu lu lulus dari biotek pernah kerja di perusahaan yang Enggak, sama pernah? sekali. Oh. Kok gue tahu? Enggak. Sama sekali enggak. Jadi gitu. abis lulus pun itu ijazah ditaruh di rumah. Ijazahnya dipakai untuk apply jadi guru di sekolah. Kayak guru biologi enggak? Enggak. Enggak. Enggak ada. Apply-nya bahkan guru musik gitu Oh, kan. tapi dapat? Dia pernah ngajar. Dapat. Jadi saat itu dia malah nawarin, kenapa kamu nggak ngelamar Ngambil di biologi aja. Kalau suka musik itu dari kecil sudah ada sebenarnya. Oh, udah ada. Jadi bokap itu sangat senang sekali explore terutama di musik, entah kenapa. Oh, berarti ada background juga dari orang tua. Ada, tapi beliau lebih ke arah pengen tahu gimana sih cara bunyi ini, gimana cara mainin ini. Jadi di rumah ada gitar, ada harmonika, ada organ, ringtone. Kita nggak punya piano, tentu. Iya. Nggak bisa beli gitu kan. Bokap main harmonika dari dulu, mungkin dari sejak kuliahan ya, umur 20-30 tahun dia udah main harmonika gitu kan. Keren banget. Terus dia baru belajar gitar kayaknya sesaat sebelum gua lahir gitu ya. Jadi intinya itu membuat gua tuh orangnya sangat-sangat curious. Sangat-sangat ingin tahu tentang apapun. Turunan bokap. Nurun ya. Turun dari bokap, ya. Sampai bisa bikin gua ngiri sama enci gua. Kenapa? Karena dia bisa duluan, gua juga pengen bisa. Dia udah belajar, gua juga mau bisa. Itu gimana sih caranya supaya bisa gitu? Karena ke drive gitu, ingin tahu. Padahal sebenarnya ngiri aja, FOMO. Untung gitu. dia nggak ngiri. Gua harus lahir duluan dari ini. Enggak sampai Kayak gitu begitu. ya? Enggak. Ya jadi akhirnya ya udah gue yang belajar. Dan ternyata waktu itu guru organnya bilang, oh gini kayaknya Yuda ada cukup bakat nih main ini gitu kan. Karena gue merasa Oh, itu ngeles berarti. ngeles di ada. Yamaha Citraland. Nah, terus gue merasa kayak kok ini agak mudah ya kayaknya gitu ya. Oh, Jadi setiap kali kurang tantangan. Enggak, setiap kali dikasih tahu gini-gini, oh iya langsung ngerti. Di saat itu nggak kepikiran sama sekali kalau ternyata ada temen yang lebih lama. Karena gue menganggap itu gini dong, ya gampang lah gitu. Iya. Dan ternyata kayak gue sampai di titik sini misalnya dalam waktu singkat gitu, ternyata yang lain tuh belum nyampe gitu. Oh, lu kayak Dia punya kasih advance langsung lah, jangan Jadi yang nggak biasa nggak gitu ya. nggak- jangan dari intermediate lah. nggak berpikir kalau ternyata yang gue lakukan itu ada spesialnya gitu. Oh, bakat berarti lu. Emang bener. ada itu. sedikit gitu kan. Iya. Namanya dari kecil tuh kita jarang dipuji ya. Lu Iya. gimana? Telinga lu udah nggak di sini lagi dong? Udah di awang-awang. Kayak dipuji. Iya, Udah, udah. maksudnya, kita tuh jarang. Badannya nggak di sini dong, jarang di sini. sekali. Jadi kalau dipuji tuh malah jadi salting gitu kan. Oh, jadi gimana? Emang ini apa bagusnya? Emang yang lain nggak bisa gitu kan? Jadi langsung compare sama orang lain gitu kan ya. Terus? Tapi ini abis itu dianggapnya oke nih berarti elektron bisa advance nih, bisa diterusin. Tapi saat itu kepentok dengan guru. Jadi saat itu gurunya ganti nih. Oke. Guru yang waktu itu favorable banget nih, yang favorable banget. iya, Dia iya, cuti. iya. Cuti Oke. melahirkan or something gitu. Oh, oke. Oke. Gantilah guru. Si guru pengganti ini kayaknya datangnya dari Jepang waktu itu. Hah? Bahasanya Indonesia atau Jepang dia? Bahasa Indonesia, cuma Oke. kalau kata kan berasa ya beda Iya. gitu. Ya, Pokoknya terus? bukan orang Indo dan mukanya galak gitu. Dan Lu nggak orangnya suka? juga galak gitu. Oh, memang galak, Wah, segala galak tampilannya. banget. Jadi saat itu pokoknya yang membuat akhirnya gue merasa gue nggak mau lagi kesini. Dia bilang, waktu itu gue lupa bawa buku absen. Oh. Lalu dia melontarkan kalimat, kalau kamu minggu depan nggak bawa lagi, saya gantung kamu di depan. Gantung. Iya, ngomongnya pakai gantung. Itu lu Udah SD, kayak itu lu SD. di zaman kelas Jepang lima, ya, kelas lima, penjajahan gila. Jepang. Pakai Jadi gantung. begitu pulang, gue bilang sama bokap, gue nggak mau balik. Cerita kenapa dong? Itu kan, bokap kan pertama mikirnya, gue udah bayar lo nggak mau balik, Iya. gitu kan? Iya, Enggak, minggu depan balik, gitu kan? Oke, minggu depan balik. Tapi masuk ke setengah mati gitu kan kayak, mau masuk enggak. Akhirnya gue sambil nangis, oke gue masuk gitu. Drama ya, banget. drama ya dia. Masuk telat dong. Kan Telat, karena kita udah di depan. Iya kan udah di depan, udah mau Udah masuk, nggak mau masuk, akhirnya ya. telat kan. Omelan kedua. Kenapa telat? Makin dia gitu. Ya dulu kan cengengan sampai sekarang sih. Terus iya.
Terus? Kamu telat lagi, lupa waktu itu apa, pokoknya kamu telat lagi, bla. Itu udah gak dengerin. Karena bangku gue paling belakang. Lu masuk ke belakang, pokoknya yang penting selesai, pengen pulang gitu. Itu kedua, terus bokap lihat juga kan maksudnya gimana gurunya, akhirnya dia setuju, ya udah deh, gak usah les lagi. Oh, tuh yang dia Akhirnya marah-marah kawan. tuh bokap lihat. Ada di situ. Oh. Karena maksudnya kan dia kan nggak telah mentah-mentah dong, bilang gurunya galak nggak mau lagi gitu. Iya, Gue mau ternyata lihat buktinya benar. apa gitu. Iya. Iya. Akhirnya bokap udah lihat sendiri, oh ya udah, kalau mau berhenti nggak apa-apa. Akhirnya gue nerusin sendiri di rumah. Bokap tuh dulu Otodidak berarti. Iya. Belajar sendiri. Jadi bokap kan dulu kan Kristen. Ya. Jadi dia punya buku Emang lagu. sekarang? Oh sekarang Katolik. Oh. Dia punya buku lagu. Waktu itu tuh masih GBI kan. Di buku lagu itu tuh ada not-not angka plus chord di atasnya. Chord buku main ini. Jadi buku itu yang membantu perjalanan gue untuk dalemin musik, terutama dari belajar chord. Dulu ngeles cuma bisa cuma tahu C, D minor, F, G7, A minor. udah 5, Lagu kuburan ya. ya kan? Iya, D A minor. Ya, Gila. kayak gitu kan? Anjing orang. Dan itu lumayan keren. Lalu Ya setelah orang itu, zaman dulu banget ya. lihat Kuburan ini kagak ada yang chord tahu apa? perasaan. Ini chord apa? Terus mulai nyari sendiri. Ah. Kita kan punya basic teori dong gitu kan. Kalau diatonis mayor tuh kayak gimana sih notnya ini. Kenapa chord C itu notnya itu ini. Oh karena dia do mi sol gitu. Jadi kalau main di F, do mi solnya apa? F. Kalau main di D berarti do mi solnya apa? D, fis dan A. Itu tulis, bikin catatan. Oh iya benar-benar. Jadi habis itu nyoba tuh main-main lagu, nyontek gitu kan. Sampai akhirnya contekannya udah nggak dipakai. Jadi setiap kali main tuh udah langsung mikir do mi solnya yang mana gitu. Jauh. Udah ya kayak gitulah. Itu udah lumayan. Di saat itu ada masa di mana bokap ngeliat, kok ini mainnya bagus juga ya gitu kan. Ini dari Di saat ini dia SMP apa? jarang- SMP apa? Ini masih SD. Jarang-jarang SD. dipuji sama Buset. bokapnya. Iya, masih SD. Terus habis itu kalau ada orang datang, biasa. Yuk, main. Oh, Nanggep. pamer. Mamerin. Oh, mamerin anaknya jago. Oh, Saya gua tuh kira kan- ditanggep. Saya kan Terus? introvert sekali ya. Kayak nggak percaya. Gimana? Terus? Kok kayak nggak sesuai dengan kepribadian ya? Sangat introvert gitu. Saya menikmati kesendirian. Terus Ah. lu main dong. Gimana? Nah, jadi nggak mau gitu, nggak Oh, gitu, lu nggak? nggak gitu suka tampilin. Oh, lu nggak benci tampil pada Nggak saat gitu. itu. Kok sekarang banci ya? Tuntutan keadaan, tuntutan profesi. Iya, jadi Oh, perasaan kalau di lebih depan suka- beda ya? lebih suka main organ tuh pakai headphone gitu. Oh, oke. Jadi ya udah kalau mau lihat nggak apa-apa, tapi gua colok. Jadi nggak denger bunyinya, lihat gua main aja gitu. Oh, gitu. Dan jadi sehari-hari tuh kerjaannya yang iniin chord, belajar lagu gitu. Jadi akhirnya kenapa gua sekarang agak cepet belajar baca not angka. Maksudnya kalau lagu baru buka baca langsung main. Oh iya. Itu Iya, karena cepet. karena dari kecil juga kebiasaannya kayak gitu. Gitu waktu itu kan milihnya kan bukan yang lagu ini enggak. Pakai challenge kan. Langsung buka. Ini nggak tahu lagu apa. Iya, itu bukan challenge, Langsung itu coba mainin. paksa. Oh iya. Ya kan sendiri. Iya, tapi itu challenge-nya parah banget. Yang lain juga di challenge. Ayo nyanyi. Gitu. Jadi suka musik udah dari sana sebenarnya. Tapi kepaduan suara itu SMA. SMA Oh, kan? SMA. Nah, kenapa baru kelas 3? Itu ngelatihnya. Oh, Karena maksudnya paduan suara kan lu kenapa dari suka paduan kita suara? kan kita UCV berarti di kelas 1 kan sebenarnya. Paling kan? pertama yang membuat gua akhirnya Iya. pengen banget Ngelatih. berkecimpung di dunia Iya. paduan suara. Belum latih ya, tapi pengen itu banget kapan? berkecimpung Heeh. karena suara gue jelek. Oh, serius. Iya, jadi waktu SD kita kan suka bikin kita suka ada ujian nyanyi di depan gitu. Kita Iya. dipanggil maju ke depan suruh nyanyi gitu. Luka batin gue saat itu adalah baru nyanyi sebaris, gue disuruh duduk sama gurunya. Terus? Omongannya adalah, udah deh cukup, jadi duduk aja. Coba situ yang bagus. Dia ngomongnya yang bagus. Jadi itu udah langsung bilang kalau Batin ya. suara lu jelek. Oke, itu luka 1. Abis itu pas SMA kelas 1, gue dari SMP tuh udah bertugas jadi organis gereja gitu kan. Terus udah bertugas ngiring-ngiringin juga. Lalu salah satu kur itu bilang, kayaknya Yudi bisa nyanyi juga ya, bantuin kur deh gitu kan. Oh ya senang dong. Jadi Terus saat waktu itu suaranya kayaknya katanya jelek-jelek banget, tapi kan kalau kur bisa ketutupan lah. Gitu kan Iya. mikirnya kan ya. Ya udah. Nyanyi. Ternyata suara gua kan bacot ya dari dulu. kencang. Iya. Muncul Kencang. sendiri. Bahasanya bacot coy. Kenceng. Anjir. Dari dulu sampai sekarang tuh kenceng. gitu. Betawi Terus? bener. Jadi pas nyanyi nggak sadar suara kekencengan. Oh, Terus? terlalu mendominasi. Si pelatih tuh bilang, suara kamu terlalu kenceng, kamu pindah belakang deh. Nah, kata pindah belakang ini
menurut gue dulu adalah, oh gue nggak boleh kelihatan di depan. Oh, Lu mau oke. sembunyiin gue di belakang gitu kan. Iya. Waktu gue dipindahin ke belakang, gue makin marah. Gue nyanyi makin kenceng. Oh. Saat itu. Karena merasa Oke. lu Iya. lu paling belakang. Kayak pasti Karena lu harus karena lebih keras. merasa- Ya gitu berarti ya. gue gak dihargai dong di sini. Bikin Iya, gini mikirnya gitu kan. benar. Pelatihnya samperin gue pas di lagu keberapa gitu. Saya pindahin kamu ke belakang. Karena gini. Lalu dia jelasin, pelatih itu baik sekali orang. Oh ya oke, gue sadar. Maksudnya dia tuh adalah gini. Saat itu gue berpikir kayak, sebenarnya ada nggak sih cara orang yang suaranya gak bagus ini tetap bisa nikmati nyanyi gitu. Lalu di SMA kelas 1 gue bertemu dengan kur yang namanya Ursula Canisius Voice. Itu Oh, pada oke. suara gabungan Canisius dan Ursula. Di mana pelatihnya adalah seorang alumni BMS. Oke. Seorang anggota BMS, Batavia Madrigal Singers. Oh, oke. Itu Canisius kan? salah satu kur terbaik yang kita punya di Indonesia sekarang ya, gitu ya, di antara kur-kur terbaiknya. Terus kayak mengenal, oh ternyata ada cara yang namanya ini teknik vokal yang bisa membuat lu nyanyi lebih, nggak bisa ngubah suara lu jadi bagus, itu nggak akan bisa. Tapi membuat lu bisa membuat suara lu jadi lebih enjoyable. Kalau suara asli itu kan nggak bisa diubah, itu udah bawaan lahir. Kayak misalnya Yanti dari lahir suaranya bagus gitu kan? Nah, gimana? Bakat. Iya. Itu bakat Itu aku harus menyebutkan satu luka batinku. Next. Enggak. Kenapa jadi curhat nih? Oh iya, oke. Tahu ya curhat. Nggak Jadi dari lahir. dulu suaranya dibilang jelek dulu. Maksudnya, Itu nggak bisa diubah. tapi ada banget potensi Yanti tuh suaranya bagus gitu. Iya, bisa dipoles. Bahkan nggak perlu dipoles udah bagus kedengarannya. Itu oke. sekarang ya kan dulu nggak tahu Iya, gitu kan. oke. Terus gimana sih caranya supaya suara ini bisa berubah? Nah, kenal lah namanya teknik vokal. Lalu abis itu gue berpikir, berarti gue bisa dong ngubah suara ini jadi lebih baik. Bagus. Terus belajar lah teknik vokal dan lain-lain. Dan tiba-tiba ya itu ngerasa kayak klik sekali bahwa paduan suara ini kayaknya akan jadi jalan hidup gue nih waktu dari SMA. Jalan hidup tuh lu udah berpikir ke depan berarti. Gue udah berpikir Akan sampai sejauh mana nih kecimpung gitu. di dunia paduan suara. Iya itu, ha. Entah itu jadi Oh. Iya. pengajarnya, Enggak, entah itu komposernya nyanyinya, gitu kali ya. kayak gitu-gitu ya. Iya. Lalu SMA kelas 3 didrive oleh kebutuhan finansial. Oh, iya. Kegiatan apa yang cepat menghasilkan uang dan yang gue bisa lakukan sekarang? Iya. Iya. Melatih paduan suara di gereja. Oh, Di gereja dulu ya? serius? Awalnya di gereja. Iya. Di gereja ini paroki lu atau? Iya. Ya parokinya ini. Lintas paroki. Enggak, masih di paroki sendiri. Oh, di Cideng. Cideng. Di Cideng. Waktu itu kur WK ya, kur wanita Katolik gitu. Terus kita kan masih SMA ya, umurnya Iya. masih 18 gitu. Yang dilatih umurnya like 30, Iya, 40, iya. 50 something gitu Iya, kan. udah tua-tua lah. Kita tuh Ini anak kecil siapa nih? Cetek banget gitu. Nah. Sampai kadang-kadang tuh Ini anak kecil siapa kita nih? nggak didengerin lah. Iya, kita betul. mau ngelatih, mau ngomong harusnya gini, harusnya gitu. Tahu apa? Dari dulu juga kita nyanyi gini dari dulu kayak Oh, gini, ya kan. dari dulu ya. benar Tahu sih. apa Itu kamu yang paduan Ferguson? suara itu adalah dari dulu Jadi, juga gitu ya. Oke, itu awal kayak gimana caranya gue menghadapi orang yang lebih tua terutama. Karena itu masih terjadi. Setelah 10 tahun berjalan pun, gue masih menemukan orang yang Menganggap masih lu nggak lebih percaya. muda. Nggak percaya kalau gue bukan lebih benar, tapi gue lebih tahu. Lebih proper Jadi dia lah ngerasa pengetahuannya. kita udah kur puluhan tahun, terus kalau ngomongnya beda, Iya, gitu kan? iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Itu masih ada. Nah, tapi maksudnya Pasti. pengalaman itu membuat kita jadi lebih Sampai sekarang. lebih paham gimana cara deal dengan orang-orang. Sekarang udah enggak dong, Yud. Sekarang udah enggak dong. Untungnya sekarang udah nggak terlalu gimana Udah nggak terlalu Karena lu udah kelihatan tua. Itu maksud gua. Iya. ada sih kur lansia sekarang ada, tapi maksudnya mereka pikirnya lebih ke arah oh ternyata gitu ya. Iya. Gitu kan? Lebih edukatif jatuhnya ya sekarang ya. Iya, jadi oke, paduan suara tuh kayaknya udah sangat menarik sekali. Terus akhirnya diterusin dan itu memang dijadikan pekerjaan utama saat itu. Dibayar juga berapa, Yud? Ngelatih sekali ngelatih. Dulu, jangan sekarang, dulu. Jangan sekarang. Dia takutnya sekarang. Kalau sekarang kan ntar Kalau penghasilan sekarang- orang ya. sekarang- Itu ya susah ya. tarifnya per jam ya. Jam guys. Iya. Oke. Hourly wage ya. Nah, kalau dulu berapa tuh dibayar? Dulu 50.000. sekali. 50.000 Per datang. Iya. per datang. Seminggu Dulu- bisa? Ya, akan seminggu sekali ya. Oh, seminggu sekali. Waktu awal-awal nih. Iya, Itu waktu awal pertama kali. Iya, Oke. anak SMA pegang 50.000 seminggu waktu itu sambil, wah iya. gitu duit gede gitu kan. Jadi Iya. saat itu drive-nya benar-benar hanya yang penting gue dapet duit dulu. Dan memang ada gap year kan setelah lulus kita nggak langsung kuliah, jadi Iya, eh, 1 tahun. Selama 1 tahun itu tuh akhirnya fokus Full, bantuin si kur yang UCV tadi.
Kalau nggak salah Terus itu menjalin saat koneksi. si Flo pergi ya? Flo belum waktu Oh, belum ya, waktu belum pergi kalau nggak salah. Atau udah ya? Udah hampir. Oh, udah. Bener. Makanya lu yang gantiin Ya, kan dulu. Kak Flo sudah berangkat. Nah itu berarti lu dibayar juga nggak? Dibayar ada, tapi kita kan Nggak banyak kayaknya. bantuan sekolah kita. Karena lagi itu waktu si Flo pergi, kan kita tetap ikut si apa yang di Bandung itu ya? ITB. Iya, ITB Masih ada, sama Unpar Unpar ITB. kan. Apa Kalau ini nggak apa? Lomba. Ini lomba UCV, yang ikut UCV kan lomba paduan suara nasional itu kan di ITB sama di Unpar dulu. Itu tiap tahun tuh kita ngikut. Pasti ada, oke. Dan itu ganti-gantian tiap tahun. Nah, waktu Flo pergi itu kan memang kita harus mencari pelatih utama yang kita ajukan ke sekolah. Kita mau pelatihnya ini. Nah, asisten pelatihnya itu dia. Tapi waktu itu masih kelas 3. Udah lulus. Udah lulus dia, karena dia setahun kan. Ada gap year. Iya, yang di gap year itu iya, lu ngelatih kuliah di kan. UCV. Iya. Jadi asisten pelatihnya. Karena kan kita nggak ada kerjaannya. Iya, Nggak kuliah, nggak sekolah. Banyak maksudnya waktu kan. kosong ya. Jadi mostly hanya melatih gitu kan saat itu kan. Ya, Betul. berarti pagi tuh kosong sekali gitu, Iya, pagi siang iya, kosong iya. sekali ya. Jadi Iya. akhirnya bantuin ke sana. Banyak lah. Bantuin kayak kita yang ituin Bu. Banyak orang dia sampai ngelatih gerakan segala. Oh, menang nggak? ITB ya? ITB sempat menang. Kita waktu itu peringkat Apa? terbaiknya waktu itu memang juara 2 di ITB 2005 sama di Vesparawi kita Iya. ada juara 3 dan 2 kalau nggak salah di Jakarta ya. 2 kali kalau nggak salah gitu-gitu. Ya salah itu. Tapi memang saat itu kita belum itu juara 1 sampai gue yang jadi pelatih UCV. Pernah. Emang jadi juara satu? UCV pernah juara Vesparawi 1 kan? Enggak. Juara 1 pertama kali itu di Universitas Pancasila. Oh iya. Bukan. Sebelumnya di lomba di Gonzaga. Lupa 2013 atau 2014. Ini OOT, ini out of topic ya. Di UCV itu. Waktu tahun terakhir gua sekolah itu sempet inget gak lo? Hampir nggak boleh ikut si Bandung itu. Lu lupa ITB atau Unpar. Padahal itu kan kita udah reguler kan ikut gitu kan. Tahu gak syaratnya apa? Yang Yudi tadi sempat ngomong kan, Vesparawi kita juara 3 ya? Atau juara 2 Ada kan? juara 2. Juara 2 ada juara 3. Syaratnya itu, lu harus juara di Satu. Vesparawi. Oh, Enggak, juara berapapun, tapi lu harus juara di Vesparawi baru lu boleh ikut Bandung. Untungnya juara. Untungnya juara. Nggak dengar tadi orang sombong ini semenjak gua. Iya, dia juara 1 baru. Emang benar. Tapi itu gua akuin. Orang Memang pas sombong dia nomor megang satu. juara 1 baru. Jadi Oh, iya. di Aku percaya sih betul. akhir-akhir gue melatih itu kita juara 1 di Gonzaga. Terus tahun berikutnya kita juara 1 dan juara umum di Universitas Pancasila. Iya. Jadi saat itu kita dapat juara 1, juara kategori, best koreografi, best conductor, sama Konduktornya which mean itu kau. bukan. Bukan, kan Itu harus anak-anaknya. lombanya harus murid yang Harus di- murid. Oh, harus oke. Iya. kita ikut 2 kategori. Kategori 1 tuh lupa namanya kategori apa, umum or something gitu. Pokoknya bukan lagu daerah. Iya. 1 lagu daerah. Dua-duanya kita juara. Oh, makanya jadi juara umum. Oh. Terus kita mulai lagi langsung ikut lomba di Tarumanegara juara 2. Habis itu kita ke IPB juara 3. IPB Bogor ya? Bogor. Berarti ya. Tapi saat itu ini juara 3 karena memang kesalahan gue juga sebagai pelatih tuh harusnya lebih aware sama kondisi anak-anaknya. Jadi saat itu tuh kita dapat nomor agak belakang-belakang, tapi namanya anak-anak Sanur ini sangat-sangat cemerlang ya otaknya. Di maksudnya? hari lomba itu dia ada lomba lain gitu. Jadi ada Lomba paduan suara bukan Bukan, dong? lomba pelajaran. Anjir. Gitu. Olimpiade or something gitu. Jadi kita harus nungguin dia datang. Jadi gue minta ke panitia kita ke paling akhir aja. Saya mau nunggu anak saya ini ikutan. Akhirnya dia nyusul, dia datang. Tapi karena kita kebosanan nunggu, Udah capek. kita karaoke. Habis dong suara. Kenapa lu karaoke? Suaranya Lagi nunggu mau nyoba paduan suara. Suaranya habis. Lu karaoke. Dia tuh waktu itu kayak, oke biar nggak dingin ya. Jadi kita nyanyi. Tapi kan nyanyi nggak cuma nyanyi doang kan. Iya, Pasti iya, ada ketawanya. iya, Nah ini yang iya, berat. iya, betul. Ketawanya itu yang bikin abis sebenarnya. Jadi saat kita mau tampil semua udah pada bilang, gitu. Gue pun udah sadar, gawat nih gitu kan ya. Tapi itu pure salah gue gitu. Jadi Tapi gitu aja juara 3 loh. nah, untung masih juara 3 gitu kan. Habis itu, udah gak pernah lagi tuh mau kayak gitu ya. Pokoknya Dari berapa peserta? Dari 3. 20 20-an, kalau salah satu itu. Cemerlang guys. Tahun berikutnya kita udah benar-benar jaga, udah persiapkan banget. Nah itu juara 1 juara umum. Terus habis itu gue berhenti.
Jadi jadwalnya nggak match, jadi akhirnya bilang ya sudah, berarti pilihannya kan saya harus berhenti karena sekolah waktu itu tidak bisa ngasih jadwal yang gue sesuai dengan yang dia bisa, karena dia kan harus di tempat yang lain juga kan melatih gitu kan, karena kan kecil ya bayaran yang di sekolah doang ya kalau dia utamain sekolah kan. Jadi gitu. sekarang banyak Iya nggak? Cukup. Kan lo nggak berani ngomong ya kan, gue nggak ada masalah. Sekarang melatih itu ada berapa banyak Yud? Utama ya. Ya utama yang rutin tiap tahun minggu ada. Tiap minggu ada. 8 dibayar apa 7 dibayar? 7. 8 enggak. Kita sama Vivo maksudnya. Iya itu. 8 tuh lu nggak bayar. Ya. tapi jujur ya, yang kayak gue bilang tadi luka batin. Sebenarnya nggak luka batin juga sih. Kan ngomong-ngomong masalah suara gitu ya. Jadi gue tuh dari dulu kalau nyanyi orang tuh nggak pernah bilang suara gue tuh jeleknya di mana gitu. Even waktu gue sakit gue nyanyi itu nggak pernah dibilang jelek. Hah? Iya, jadi dibilang suara lu bagus gitu. Bagus, nyanyinya bagus. Apa mungkin karena gue ekspresif kan? Iya. Orang tahu gue ekspresif, mungkin dari ekspresi. Jadi mereka hanya kayak, ayo udah one way denger aja udah bagus gitu. Ya. Nah dia ngomong gini waktu kita lagi tanya, ya fals, ya ini kurang, ya ini tambah. Oh lu kena di situ. Iya, jadi gue dia kena Yud karena lu pernah ada yang bilang nih. Karena pernah dibilang gitu. Tapi nggak jujur. Setelah itu gue jadi ini freeway yang pernah gue lakuin adalah gue ngerekam suara gue sendiri gitu. Terus gue kayak, oh ini yang dimaksud. Jadi gue kalau nyanyi itu ada beberapa part sebenarnya gue kayak turun nadanya. Betul. Nah disitulah dia false-nya gitu. Yeah. Nah tapi again karena gue waktu nyanyi itu gue tampilannya banci tampil, yang mana gue lebih banyak gerakan daripada bernyanyi. Dua-duanya. Iya kan? Jadi kesannya jadi tetap bagus gitu. Jadi ya. Tapi gara-gara kalimat lu gue jadi lebih belajar sih, Yud. Jujur aja. Nih ya, bancinya nih anak ya. Nih si gila ini ya. Sok ngomong podcast dia ngikutin gue ya. Sebenarnya ini tuh mengakomodir kegilaannya dia. Iya. Bisa kegilaannya dia kelihatan kan? Bisa dimengerti. Ngerti kan? Lu tahu gak yang merekam tadi ini gue kasih tahu ya sekarang ya. Lu tahu yang direkam dia bukan waktu dia nyanyi doang. Apa waktu? Dia baca novel. Oh, juga direkam. Dia direkam suara dia sendiri. Baru gue denger lagi. Terus dia dengerin lagi apa yang dia bacain. Narsistik ya gue. Gila gak lu? Sebenarnya itu adalah kebiasaan yang baik ya. Iya kan? Tapi tetap aja. Itu bikin kita aware sama suara kita sendiri gitu ya. Karena kalau belajar apapun gitu ya, tapi kan gue ngomong dari sisi vokal dan paduan suara gitu ya. Yang paling pertama adalah kita harus aware kita kurangnya di mana, kita bagusnya di mana. Jadi kita bisa mempertahankan yang bagus, memperbaiki yang kurang. Tapi kalau kita hanya mengandalkan feedback dari orang lain aja, nanti kalau nggak kita nggak bisa gitu. latihan sendiri. Karena kita latihan paduan suara setiap kur paling seminggu 2 kali ketemu. Iya, betul. Itu paling banyak lah ya. Yang normal ya kalau udah mau kompetisi seminggu 2 kali. Kalau jago nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nah, tapi kan kebanyakan yang jago kan kurang juga. Mau nggak mau kita di latihan kur itu saatnya kita membenahi yang kurang-kurang yang dari orang lain, tapi di rumah itu kita benahin diri sendiri. Dan kita harus tahu ketika kita dibilang kamu kurangnya di sini, itu maksudnya apa sih, kurangnya di mana? Either kita aktif nanya atau kita ngerekam. Memang itu cara belajarnya karena nggak ada yang bilangin kita, gitu kan? Jadi memang cara belajar ya rekam, dengar. Menurut itu udah bagus apa belum? Terus tantangannya lu waktu awal lu dapet tantangan yang berat gak untuk serius di jalur ini gitu sebagai paduan suara doang? Kalau yang kepikiran sih waktu itu tantangan terberatnya adalah bagaimana membuat ini stay ya. Fix lah. Hitungannya kan kayak kita nggak tahu kita akan melatih terus di kur itu atau enggak gitu. Kita bisa kapan aja diganti. Iya benar. Kita bisa kapan aja merasa gue pengen pergi aja, gue nggak cocok lagi sama kur ini misalnya. Iya. Bisa. Atau tiba-tiba kur ini bubar der. Ya, maksudnya jadi itu tantangan kayak mikirin bisa berapa lama ya gue jadi pelatih kur gitu ya. Iya. Tantangan kedua adalah menghadapi segitu banyak orang di dalam paduan suara, dan setiap paduan suara tuh orangnya 20, 30 gitu kan. Karakternya beda-beda. Super beda, musikalitas berbeda, background berbeda. Jadi tantangan paling besar adalah gimana caranya lo mengenali kekurangan orang-orang ini dan bebannya adalah di lo gimana caranya membuat mereka lebih baik. Karena jadi pelatih kur itu bukan cuma yang penting kurnya bisa nyanyiin lagunya, tapi gimana caranya gue bisa membuat orang-orang ini yang tadinya kurangnya di mana, dia bisa lebih baik di poin itu.
secara individual, sehingga membuat nanti ke depannya pada dasarnya jadi lebih baik. Jadi bukan cuma keseluruhan doang gitu, karena kan hitungannya nggak formal ya kita ya. Jadi kita belajar dari orang, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari workshop gitu. Ya, padahal pertama kali gue ikutan workshop itu di tahun 2009. Itu barengan Workshop siapa? Janet Kirkley dari Kanada. Tapi workshopnya di Salatiga. Waktu itu karena kita ikut lomba di Salatiga barengan sama Kita Suara Jaya yang di Atma Jaya kan. PSGSJ. Terus di sana dia ada bikin workshop, terus gue tertarik, gue bilang gue pengen ikutan gitu kan. Terus di situ gue belajar. Waktu itu tajuk workshopnya adalah Building a Healthy Choir. Build a healthy choir. Apa yang dimaksud dengan healthy choir gitu? Dia bilang healthy choir ini maksudnya bukan kur yang bagus, tapi kur yang environment-nya itu sehat, membuat orang itu ingin stay di kur ini, dan terlebih lagi membuat orang itu berkembang. Iya. Nah itu yang harusnya jadi drive kita sebagai pelatih. Gitu. Bukan cuma yang penting bagus dan menang, tapi juga apakah individu yang ada di dalam kur ini itu berkembang. Apakah individu yang saya train ini itu jadi lebih baik, gitu kan ya. Nah jadi awal-awal segitu banyak orang, gue mesti analisa segitu banyak orang, gak bisa. Jadi kan pasti akhirnya gue memilih mengembangkan yang bisa dikembangkan, mengabaikan yang tidak bisa dikembangkan. Bisa juga diabaikan? Bisa. Tapi dia tetap datang nggak yang diabaikannya? Iya, diabaikan dalam artian lo nyanyi kayak gimana, ya sudahlah, ntar dulu aja. Gue fokus kayak yang lain. Iya. Syukur-syukur lo denger yang dulu sampai akhirnya. Sampai di titik gimana? Jangan kenceng-kenceng nyanyinya. Iya. Kecilin aja dulu supaya bunyinya baik. Karena gue nggak tahu lagi mesti ngapain gitu kan saat itu. Itu kurang ilmu. Nah, di tantangan yang paling besar tuh sebenarnya dua itu. Dan itu juga yang membuat gue merasa gue berpikirnya gini. Kalau emang lo nggak yakin bisa stay, ya gimana caranya supaya ini bisa bertahan dong? Oh iya betul. Either lo punya plan B, lo jalin koneksi sebanyak-banyaknya, atau lo promosin diri lo ke ke orang-orang lain supaya orang tahu lo ngelatih kur. Ya kan? Iya. Lalu kalau untuk analisa orang, gimana caranya? Belajar justru ke yang paling nggak bisa. Kalau lu nyarinya yang gampang doang, ini cuma diginin doang, udah bisa, terus yang ini, aduh nggak tahu lagi mau diapain, dicuekin. Justru yang ini yang kita yang harusnya lu deketin ya. Kenapa dia nggak bisa? Lu kembangkan. Itu belajarnya, I learned it the hard way. Bener-bener titik gue merasa gue harus mengubah cara ngomong. Itu waktu jadi pelatih kur di SMA justru di UCV, gue nggak sadar gue ngomong, kok bodoh gini aja nggak bisa. Lo anak itu ngomong, jangan pakai bodoh dong. Kan saya emang nggak ngerti. Justru harusnya kakak yang ngajarin saya supaya ngerti. Terus baru pikir. Ini SMA setelah itu. Setelah teman-teman hilang semua. Ternyata memang kita sadar nggak semua orang sama kualitas musikalitasnya. Nggak semua orang start juga dari start yang sama gitu kan, musikalitas yang sama. Jadi justru gue harus mengerti kenapa dia ini aja nggak bisa. Yang menurut gue ini aja itu. Kenapa yang ini aja dia nggak bisa gitu kan? Nah, berarti buat dia itu bukan ini aja. Rootnya apa? Kenapa dia nggak bisa gitu? Nah itu yang harus digali kan. Ya, kan kalau malah membuat makin lebih kreatif. Ya kan pelatih yang sukses itu kan bisa ngebuat si anak yang paling bawah ini setidaknya bisa sejajar sedikit gitu. Kalau memang nggak bisa lebih tinggi, setidaknya sejajar gitu. Karena paduan suara tuh kalau memang ada yang benar-benar jelek banget pasti akan berasa sih. Oh gitu. Betul. Iya, Jadi kalau dulu kan kita mainnya shortcut ya. Kalau vokal gitu misalnya, dulu ya di pikiran gue adalah kalau lu bisa mengubah suara kurnya bagus dalam satu kali pertemuan, ini tuh jago banget gitu kan. Lalu gue menemukan shortcut. Gimana caranya itu kur langsung jadi bagus padahal mereka nggak ngerti teknik vokal. Waktu itu caranya adalah mainin bentuk bibir. Jadi kita tahu kalau misalnya nyanyi itu harus yang kita bilang bulat dan lain-lain gitu kan. Nah bentuk bulat itu sebenarnya adalah ketika bibir lo itu tidak melewati jarak kira-kira segini lah gitu. Jadi kalau bikin a i, jadi semuanya dimonyongin aja, bunyinya akan jadi baik, gitu kan? Lalu saat itu sebuah kur itu monyong semua dong. Iya, monyong semua. Oh gitu. Monyong semua. Iya. Kan dulu kan pikir yang penting bunyinya baik gitu. Iya. Ini a, ini i, ini u, ini e, ini o. Bunyinya sama nggak? Sama. Nyanyi bunyinya, wah kedengarannya bagus gitu. Tapi sebenarnya nggak sehat. Gue tidak membuat mereka jadi lebih baik sebenarnya. Iya. Karena itu cuma shortcut doang. Ini boleh batuk dulu. Boleh. Minum dulu juga boleh. Minum dulu.
Jadi saat itu kita 1 kali 2 kali pertemuan tiba-tiba Korea udah bagus gitu kan. Suara orang mulai bilang, wih Yudi tangannya oke juga ya. Tangannya oke juga, ini Kur langsung jadi baik, langsung jadi gitu. Senang saya, berarti kan berhasil gitu. Berhasil. Bayangnya gitu kan. Terus? Berarti gue berhasil cara ini gitu kan. Tapi abis itu kepikiran kayak ketika orang ini akan nyanyi di kur lain, dia tetap bisa kayak gini apa enggak? Oh iya. Kalau nanti dia mau ke mana, dia bisa tetap pakai ini atau enggak gitu kan? Iya. Abis itu mulai lu ganti shortcut lu. kita mulai nyari route-nya. Oh. Yang dicari adalah kenapa shortcut ini berhasil? Apa yang dibalik teknik ini yang membuat dia berhasil? Ketika lu memahami sebuah teknik itu gimana hasilnya, gimana sumbernya, lu bisa kembangin. Dan itu yang gue pelajarin dan bener-bener dipelajarin itu sampai sebelum COVID. Gue bener-bener belajar teknik dari beberapa orang, belajar master class juga ngeliat kenapa menurut dia usulnya kayak gini untuk bikin jadi kayak gini gitu. Kita lebih gampang untuk belajar dengan melihat dibanding membayangkan doang. Jadi belajar anatomi. Oh iya. Anatomi pita suara, anatomi leher dan lain-lain. Oh gitu. Iya, dia sekarang ngomong kan udah mulai vertebrata gitu-gitu. Hah? Vertebrata bukannya itu. Vertebrata itu makhluknya ya. Apa ini? Tulang belakang. Gua kayak gitu gua ngerti deh. Sampai gue ketemu waktu itu satu video dibilang Ulet maksud lo. kalau lu mau Moluska. kalau lu mau jadi penyanyi yang lebih baik, lu mesti kenal badan lu gitu kan. Oh iya. Gue belilah bukunya. Oh, serius? Ya. Lu beli? Bukunya 800.000 kalau nggak salah. Harga. Buku apaan? Harga. Buku apa? Anatomi. Iya. Anatomi tubuh biologi. Bukan, jadi tajuknya apa ya? Tajuk. Anjing bahasanya. Judul. What every singer must know about your body kalau nggak salah. Oh, memang untuk penyanyi. Jadi kita belajar mengenali diafragma dari mana. Kenapa diafragma itu bisa membantu? Kenapa kita dibilang harus dari diafragma, harus dari perut, harus dari lain. Jadi termnya itu kita bisa keluarin, kita bisa pakai karena kita ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Oh. Oke. Buku itu jelasin semuanya. Belum selesai baca bukunya tebal, tapi maksudnya Udah paham. Hebat banget. Dia baca begini dulu. Belum selesai tapi udah paham. Selesai, oke. setengah pertama itu yang gue tangkap adalah awareness. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang gak cuma nyanyi, apapun yang kita lakukan, Mengenal badan kita lu. mesti sadar kita ngapain. Kita tahu mau nyanyi, sebelum nyanyi apa yang harus siap di sini. Kita harus buka rongga, kita harus pakai diafragma. Udah disiapin semua, baru nyanyi. Nah, kadang-kadang itu yang nggak terjadi. Iya. Karena nyanyi juga. itu kadang-kadang ya langsung aja gitu kan. Gue itu langsung aja. Ya di kur kan nggak bisa karena kita maunya semuanya Hajar. Kalau seragam lu lah. hajar. Nah, tapi kalau ngomongin soal passion gue lebih ke mengajar secara umum. Gue mendapat kepuasan tersendiri ketika melihat Yang lu ajarin? ya anak didik gitu apapun itu berhasil. Either dia lebih baik, ya minimal lebih baik dari sebelumnya, atau dia berhasil mendapatkan sesuatu yang tadinya dia nggak dapat. Itu terjadi soalnya waktu gue jadi guru les private. Anak ini mau masuk suatu sekolah. Oke. Musik. Syaratnya Enggak. harus jago vokal. Bukan. Bagaimana? Dia mau masuk SMA ternama gitu. Oh, oke. SMP ternama saat SMP itu. Dia masih ternama. SD. Oke. Dia bilang dia takut nggak bisa masuk. Kenapa? Lalu karena dia ngerasa dia nggak cukup pintar untuk masuk sekolah itu gitu. Nih, lu ngajar musik apa ngajar ini? Les pelajaran. Oh, les pelajaran. Kok berarti apa hubungan masuk SMP itu jadi itu? Jadi saat itu, jadi kamu butuhnya apa? Saya mau ngeles pelajaran supaya nanti untuk tes masuk bisa lebih baik. Kok bisa ngekontak lu sih, Dok? Ya. Tinggal deket rumah. Oh. Beda dong. Oke. Terus. Waktu ngajarin dia, itu entah kenapa kayak tadi janji cuma setengah jam, kok tiba-tiba 1,5 jam gitu. Kenapa gitu? Nggak terasa aja. Oh, Jadi kayak nggak terasa. kita kerjain soal ini Passionnya gitu. ternyata ya. Passion lu. mengajar. Begitu. mengajar. Nah, bisa kan gitu. Itu beda sekali Iya. gitu ya dapetnya ya. Akhirnya anak itu masuk ke sekolah itu. Walaupun sebenarnya bukan pure karena gue bantu gitu kan, tapi at least gue part of the journey. Journey. Dan dia akhirnya dapat sesuatu itu, gue merasakan senangnya juga gitu. Tapi lu dari kecil tuh memang udah punya cita-cita nggak sih? Oh, gue nanti mau jadi guru misalnya. Enggak, sama sekali enggak. Nggak punya vision ke situ. Vision. As I said before, gue introvert. Gue bahkan menghindari interaksi sosial apapun. Ah, serius? Waktu TKSD, Nggak kelihatan. saya nggak punya teman. sekarang. Nggak punya teman. Temenannya sama
anak yang gak punya teman juga. Tapi gini Yud, gue tanya, kalau misalnya ternyata nih lo sekarang bukan seorang pengajar paduan suara, lo punya misi nggak sih ke depannya mau jadi apa gitu? Tetap mau jadi pengajar sih. Guru dia. Iya. Bidang yang tadi ya, bukan hanya musik ya berarti ya. Intinya kan gini, gue pengen ngajar yang gue ngerti. Oh oke. Apapun yang gue ajarin itu, gue harus pelajarin dulu sebelumnya. Gue harus mengerti dulu, baru gue bisa share. Karena kalau gue share yang gue nggak ngerti, means gue cuma bagi teks doang. Iya. Pertanyaan gue, dulu sempat ada periode lu ngelesin juga kan, kalau nggak salah. Ya itu Ngelesin yang itu satunya Iya. private itu kan. Kenapa nggak di situ? Nggak lu lanjutin, lu lebih memilih ke seni ini, ke paduan suara ini gitu loh. Karena gue nggak merasa capable aja sih. Sekarang nih, insecure masih ada gak? Terutama dari sisi, kita ngeliatnya dari sisi Insecure karena passion lu. merasa nggak pantas gitu? Bukan karena nggak pantas, maksudnya insecure, oh tiba-tiba ada yang diganti atau yang nggak ngelanjutin lagi, itu kan berarti kan penghasilan akan berkurang gitu kan, dari yang dia Insecure, udah ya. dia rancang nih dalam sebulan gua harusnya dapat berapa misalnya kayak gitu, gimana? Ya insecure pasti ada karena udah terjadi juga gitu. Jadi ada satu kur itu akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan gue itu karena jadwalnya nggak, menurut mereka nggak pas ya. Karena itu kan beda paroki ya. Terus mereka pengennya pelatihnya juga bisa ikut terus bertugas bersama mereka, tapi saat itu jadwalnya itu selalu nggak match. Jadi gue ada beberapa kali nggak bisa ikutan tugas bareng mereka. Jadi tugas tuh maksudnya waktu misa atau itu? Oke. Karena jadwal mereka banyak sekali gitu kan. Jadi mereka berpikir kayaknya berarti kita bisa jadi pelatih lain yang bisa bikin kita. Nah itu sudah terjadi. Jadi kita latihan mungkin 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai. Jadi hanya untuk 3 bulan itu, habis itu ya udah ternyata nggak lanjut. Tadi kan gue nggak tahu dong gitu kan. Sampai akhirnya keluar keputusan itu gitu. Oh berarti ternyata memang nggak bisa lanjut ya sudah. Ya itu bisa terjadi di kur lain juga sebenarnya. Iya betul sih. Gitu. Jadi kalau ditanya insecure ada apa enggak, tetap ada gitu. Iya. Tapi tipikal yang diajar Yudi ya, karena kan gue sering lihat dari media sosial ya. Memang suaranya begitu gitu, sesama itu. Gimana nih sesama itu tuh gimana? Sesama siapa? Maksudnya sama, blendnya sama gitu. Kayak kan aku sering dengar kayak di Andres kan lu juga ini kan ngelatih ya, bukan? Ada. Andres lu juga kan? Sendiri, ya kemarin waktu Kim Taegon. Bukan waktu kemerdekaan lu juga. Benar. Nah, sama tipikalnya modelnya ya iyalah kan tipikal yang nggak ada yang menonjol sendiri gitu. Ya, kecuali Vivo kan. Vivo mah iya. Kita semuanya menonjol bareng-bareng seperti itu. Udah lama gak datang sih ya. Gak tahu. Iya benar. Lu gak tahu gimana kita sekarang. Iya kan. Makin menonjol sendiri-sendiri kan maksudnya kan. Iya. Suaranya makin sendiri-sendiri kan. Karena memang bahasa cuma satu. Tenornya satu gitu kan maksudnya kan. Iya, aku tahu itu. Lu kan dilatih nih. Apa itu? Sama nih anak nih. Ya kan. Pendapat lu, pandangannya lu, enggak, bener-bener pandangan lu dari awalnya lu berpikir Yudi seperti apa, terus akhirnya kan ini udah berapa tahun? Lu kenal dia udah berapa lama? Dilatih? 2 tahun? Gue pertama kali kenal Vivo kan waktu di Kemang itu. Yang betul. Kapan tuh? 2016 ya? Anjing, udah lama banget nih. 2016 apa 17 gitu. Ya antara itu sih harusnya ya. Iya, karena kan yang tadinya kan gue ini udah sampai 10 tahun loh. Iya, tadinya kan gue cuma ngebantu diajakin Astrid. Iya. Terus dia sepanjang kan itu dia yang bilang, mau jadi member tetap nggak? Gitu kan. Tapi tampangnya begitu kan? Mau jadi member tetap nggak? Tapi tampangnya gitu kan? Iya. Ya mau lah. Ya coba. Apa pandangan lu waktu pertama kali lu melihat Yudi, terus dengan sekarang akhirnya lu mengerti mungkin gitu. Jadi yang gue lihat pertama kali sama si Yudi ini sampai sekarang yang gue kenal dia tuh orangnya masih gitu-gitu aja. Sama, yang kayak gini. Iya. Gitu. The way he is gitu. Maksudnya kayak galaknya, terus yang jujurnya, terus yang kayak ya ilmunya makin oke gitu, Cie. Makasih. Enggak, tapi jujur ya, memang waktu pertama kali gue tahu tuh kan waktu di TCI. Waktu dia jadi vokal. Maksudnya tahu ternyata dia ngelatih, karena waktu gue awal-awal masuk ke Vivo kan gue nggak tahu kalau ternyata lu pelatihnya gitu. Karena agak nyaru KW pun ngelatih kan. Iya, karena saat ganti-gantian. Itu KW dirijennya. Gue bantu ikutan nyanyi. Ganti-gantian. Baru gue ngerasa kesini-sini baru ngerasa ada ciri khas
tertentu lah gitu. Oh kalau yang ini ngajar begini, oh yang begini ngajar begini gitu ya. Lama-lama jadi tahu. Tapi waktu pertama kali ngeliat galak nih orang gitu. Ya kan pasti begitu. Memang sampai sekarang pun galak. iya, galak. Memang sampai sekarang pun galak. Tapi ternyata ada ilmunya. Kan Iya. ada orang yang galak-galak tapi nggak punya ilmu itu Iya, ada iya. gitu. Iya, Nah ini bisa. dia Galak ilmu nih dia. orang kan, tapi sama teman-temannya nggak dipedulin kan. Nggak peduli, dia nggak peduli. Gua nggak kenal lu sebagai teman, yang Iya. gua tahu lu adalah player gitu. Kan gitu. Tapi sama teman-teman dicuekin kan. Iya, makanya gua bilang. Tapi kan harus banyak ini kan Yun, harus banyak dapat pundi-pundi. Soalnya dia punya hobi yang unik ya. Oh iya iya iya. Board game kan. Board game, anjing mahal banget ternyata. Iya. Mahal. Ada berapa Iya. banyak sekarang koleksinya, Pak? Dia nggak berani bilang karena udah tahu harganya berapa satuan. Iya. Karena istrinya akan nonton hal ini. Begitulah. Gitu. Istrinya akan nonton hal ini. Adi. Berarti lu sangat percaya dengan passion lu sekarang. Ada kayak satu masa lagi di mana akhirnya gue yakin bahwa passion gue adalah mengajar ya. Jadi bukan profesor tapi mengajar. Itu pas COVID. Oke. COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kita Online. kita stop semuanya, ya kan? Di rumah doang. Lalu apa yang harus saya lakukan di rumah gitu ya? Terus Nyari-nyari workshop online. Oke. banyak tuh. Di situ kenal dengan yang namanya Kodai Concept. Kodai. Ya. Oke. Jadi ada seorang komposer Hungarian namanya Sultan Kodai. Dia punya apa ya namanya itu ya? Dia punya metode ya untuk mengajar yang sebenarnya ini bisa diterapkan di semua hal. Pattern metode ini tuh cuma 3. Yang pertama adalah prepare. Jadi gimana cara kita mempersiapkan mereka untuk mengerti konsepnya. Yang kedua adalah present. Setelah mereka memahami, setelah mereka merasakan konsepnya, baru kita jelasin. Konsepnya yang tadi itu adalah ini. Lalu yang ketiga adalah practice. Ya, setelah mereka mengerti, memahami, baru kita latih. Nah, ini sebenarnya yang dulu tidak dilakukan. Jadi dulu gue mengajar itu langsung di present, lalu praktis. Tapi sebenarnya mereka nggak pernah di prepare untuk memahami konsep yang saya present ini. Oke. Gitu kan? Dan setelah gue dapat hal itu, sebelum COVID, gue tidak pernah enjoy melatih Mengajar. kur anak-anak. Oh, oke. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya. Gue pernah jadi pelatih kur anak-anak SD. Yang terjadi adalah anak-anak SD itu nggak tahan sama gue karena gue merasa lu nggak dengerin gue. Mereka merasa gue nggak dengerin mereka. Oh, oke. Gitu kan? Tapi sewaktu di COVID itu mengenal yang si Sultan Kodai ini, ketika mengenal konsep prepare, present, practice ini, gue menyadari kalau anak-anak ini sebenarnya nggak pernah di-prepare karena gue menganggap mereka sudah prepare. Oh, oke. Harusnya gue langsung present, mereka udah ngerti, ya kan? Tapi ternyata kan enggak. Bahkan sampai orang gede pun prepare ini tetap harus ada. Yes. Dari situ konsepnya meluas. Berubah. Nah, ketika gue memahami konsep prepare, present, practice ini, gue merasa gue bisa ngajarin hal apapun yang gue mengerti dengan konsep ini. Dan terutama untuk anak-anak. Tapi setiap kur prepare-nya beda. Ya. Untuk anak-anak prepare-nya apa nih? Misalnya konsep kita hari ini adalah ketukan 1/8 gitu misalnya. Paham mereka. Justru itu kita prepare, main yuk. Kita pakai lagu nih, double this, double that misalnya. Terus mereka udah main nih, udah selesai. Terus bertanya, tadi yang kalau misalnya saya ketok sekali bunyinya 2 itu double atau this? Double this. Kalau this bunyinya berapa? 1, double 2. Kita gambar. Kalau ada 2 bunyinya kayak tadi, terus kita kasih gandengan, set. Jadi ada 2 not yang ada garisnya di atasnya. Oh. Bunyinya gimana? Double. Jadi satu ketuk ini bunyinya ada 2. Itu namanya 1/8. Oh. That's the present part. Lalu setelah itu kita praktis. Dengan konsep yang sama, kita kasih nada. Double this, double that, misalnya gitu. Lalu mereka belajar intonasi. Yang tinggi yang mana? Yang double, misalnya yang itu. Yang rendah yang mana? That. Jadi kalau misalnya, that gimana bunyinya? That. Itu not apa? Do. Dan seterusnya. Jadi Kayaknya aku harus masuk ke yang anak-anak deh. Iya memang kelihatan kok muka lu. Aku paham Muka lu dari yang tadi kelihatan ini. kok di kamera dilihat Aku gitu. paham yang ini.
Iya, karena kok begitu maksudnya. Kalau dulu kan mikirnya kayak Karena gue langsung praktis. Iya. ini kan 1/8, ini 1/16, ini 1/4. Hafalin. Nah, iya. Anak-anak nggak bisa. Lu. Nah, dulu tuh kerjaan gue kayak gitu. Kenapa sih kalian nggak mau dengerin gue ini? Kalau nggak mau belajar nggak usah di kelas ini. Kalau mau mikirnya kan gitu kan. Ya. Tapi kan harusnya yang dipikirkan adalah apa yang buat mereka nggak tahan di kelas ini. Nah itu sebenarnya itu harus ada di semua trainer lah, pelatih lah dan itu yang membuat gue merasa oke, gue memang ingin mengajar. Karena itu yang membuat gue bisa feedbacking diri gue sendiri. Apa yang membuat mereka nggak bisa? Apa yang membuat mereka nggak bertahan? Apa yang membuat mereka kayak gini-gini? Jadi setelah COVID, hitungannya sebenarnya berubah jauh itu setelah COVID. Cara ngelatih gue tuh berubah jauh setelah COVID. Walaupun kalau dibilang jujurnya sama iya. Karena menurut gue lebih penting gue bilang itu salah, kita benerin bareng-bareng dibanding ya udah bagus. Oke. Padahal sebenarnya dalam hati nggak bisa kayak gitu. Jujur itu julid memang iya. Kita mau dia berkembang. Kalau mau berkembang gimana? Dia harus tahu kurangnya di mana. Tapi kan bukan berarti lu jelek banget diam aja. Enggak bisa. Iya. Tadi di suara sopran itu ada yang kurang tinggi. Kita coba lagi ya. Walaupun saat itu gue udah tahu siapa yang kurang tinggi. Oke, kita coba. Nah, tuh dengar nggak? Ada yang kurang tinggi. Kita coba berdua ya. Dan Sekarang nah gitu. di sini ada yang kurang tinggi nih. Coba siapa? Lalu dia bilang, kayaknya saya ya. Benar, kamu yang kurang tinggi. Nah, tapi kan karena kamu tahu. Dia ngakuin nggak? Oh iya ngaku lah. Ngaku lah. Dia kan juga ingin berkembang. Iya. Karena gue tipikal yang kalau lagi nyanyi, kalau gue nggak tahu lagunya, gue kecenderungan diem. Dan joget. Dan dia kan? tahu itu masalahnya. Dia tahu. Oh, lu nyanyi lu ya dia gitu. Gue nyanyiin aja saya itu sih kayak, gue kayak emang gue yang salah gitu. Nah itu dulu nggak terjadi. Dulu kan kayak bilang, ini sopran kok ada yang fals ya? Coba lo aja nyanyi gitu misalnya. Iya. Oh langsung tunjuk. Bisa bikin down bisa bikin gitu. satu orang gitu. Oh iya. Sekarang ada satu orang tuh tapi bukan langsung lu gitu. Lu nggak. Jadi lu udah tahu nih orangnya siapa, Ya. tapi lu lebih Gua utamakan itu untuk mendelegasikan ke mereka. Karena mereka harus sadar. Jadi dibanding mereka cuma dikasih tahu lu salahnya di sini, lu salah di sini, tapi jatuhnya ya. Ya, tapi jadinya Okay. mereka jadi tahu nih kalau yang dinamakan salah, oh rasanya kayak gini, oh ini yang namanya salah gitu. Oh. Salahnya di mana, kurangnya di mana, baiknya gimana. Okay. Gitu. Nah, ya jadi kayak gitu yang membuat gue passion gue adalah mengajar, mencoba membuat orang lebih berkembang gitu. Dan ketika dia bisa resolve isunya, itu puas nah bisa kan ternyata bagus. Gitu. Sekarang Ya. paling besar yang lu merasa rewarding diri lu, kan tadi lu bilang lu seneng nih kalau ngeliat apa yang lu ajarin terus anaknya berhasil dan lain sebagainya atau apa. Menurut lu sekarang rewarding yang udah lu dapet gitu paling besar yang paling berarti lah buat lu apa? Tentunya kalau paduan suara kita juara lomba. Ya apa? Akhir-akhir ini recently. Apa? Yang paling besar tentu yang pas kemarin Transcorus dapat juara 1 itu. Oh iya. Karena itu lomba pertama. Kur anak-anak bisa dibilang kur anak-anak pertama ya bener-bener gue pegang dari awal. Terus kategori apa umur berapa sih? Ya kategorinya children sampai umur 15 kalau nggak salah satu. Paling kecilnya umur berapa? Yuk, kemarin. 6 tahun, gila. 6 ada yang ikutan. 6 tahun 6 jago SD loh. berarti kelas 1. Kelas 1 Yes. SD. Buset. Jadi kayak itu kebanggaan tersendiri kalau kita bisa ngangkat mereka jauh ekspektasi awal gitu. Karena target kita waktu itu cuma yang penting kita dapat gold. Gold dalam artian nilai kita di atas 80 sekian gitu. Oh, memang udah ada target itu sebenarnya. Iya dong, kita masih kalau kita lomba kita kan maunya dapat gold nih, gitu kan? Apa yang kita harus lakukan supaya kita dapat gold? Tapi ternyata kita goldnya gold paling atas. Sebelum itu kita kan udah ada konser gitu, terus di konser bunyinya tuh udah baik sekali. Dia bilang ini kayak mereka udah siap untuk lomba. Di lomba ternyata bunyinya makin baik dan dapat gold paling atas gitu. Itu kepuasan, benar-benar kepuasan tersendiri kan berarti ini udah lebih dari target dan memang gue merasa gue berhasil membawa mereka untuk jadi lebih baik gitu. Aku pengen tahu proyek lu sekarang tuh apa sih yang lagi lu jalanin atau lu pengenin? Apakah tiba-tiba Vivo ikut International Choir juga misalnya? Misalkan gue ngomong misalnya contohnya. Ngumpulin buat kita jadi choir aja kemarin susah banget ya.
Iya. Minimalnya 20 orang. Ya, kita cuma 12 gimana nih? Enggak apa-apa. Goblok itu goblok banget. Excuse. Nggak, maksud gue kan kadang-kadang dia orang yang menurut gue ya, gue sebagai yang ngelihat dan emang ya udah jarang ngobrol sama dia gitu kan. Ini anak sangat-sangat random banget, tiba-tiba udah nulis lagu, udah Iya, apa, banyak kan ya. ciptain lagu gitu-gitu loh maksudnya, terus tiba-tiba ngepost di mana atau ikut lomba cipta lagu. Tapi gue penasaran, lagu-lagu ciptaan lo tuh kalau misalnya dinyanyiin sama yang lain tanpa lo tau boleh nggak? Ya kalau dari gue mah boleh-boleh aja karena lebih ke arah ya senang juga kalau memang ada yang mau nyanyiin lagunya. Tapi ada ada apa? paduan suara yang nyanyiin pakai itunya lu. Aransemennya lu. Dan gue karena gue pernah lihat dan itu tulisan Yudi Eka Putra dan pakai yang fotokopian yang kita pakai. Tulisannya jelek itu. Iya, tulisannya jelek itu, iya. Gue pernah, terus gue kayaknya temen kalau gue gitu bilang gimana, gitu kok ini nadanya. Salah sih. Nggak Tapi masalah. mostly sih Minta biasanya izin ya, harusnya. biasanya mereka akan ngomong sih. Boleh nggak pakai, boleh nggak, dan buat gua tentu akan gua kasih karena kan senang juga kalau misalnya lagu gue emang ada impact buat orang lain gitu. Tapi lagu ciptaan lo gitu ada menghasilkan uang juga nggak sih? Yang lomba yang kemarin ya. benar-benar menghasilkan itu cuma satu, itu pun sudah tidak menghasilkan karena sudah selesai masa royaltinya. Yang Jadi- itu lagu royaltinya anak nggak? itu ya? Iya, Yang lagu ciptaan lagu Aku anak. Suka Membaca yang dari Lagu Kompas ciptakan Gramedia. Oh. Kalau Vivo nggak ada apa gitu. Project Vivo atau apa. itu latihannya susah. Gak usah lu, gue udah dia pelatihnya. Vivo Lu itu aja kan- nggak ikutan sekarang. family choir ya. Family choir, oke. Oh ya benar. Saking keluarganya. Itu kalau- kekeluargaan kalau mau- sekali memang. Kalau mau latihan aja nanya. Mau besok latihan makan apa? Bukan nanya besok lagu apa. Hah? Besok makan di mana ya? Makan. Iya. Di grup begitu. Makannya dulu, baru kita mau. Kita latihan. tentuin makannya dulu dan udah di booking tempat makannya, baru tuh pada latihan dulu Iya, sebelumnya. Iya gitu. Orang kalau kita latihan gitu kan, besok latihan ya gitu. Siapa aja yang bisa? Kok dikit? Iya. Ayo dong yang lain datang dong. Di Vivo besok saya bisa cuma 2, mau bagi makan aja. Gas. Makan aja yuk gitu. Guys, Iya. itu guys konsepnya pelatih lu guys. Tapi intinya hal itu yang membuat Vivo bertahan Iya, bertahan sih. 20 tahun. Asik. Anjing, mau udah 20 tahun. Udah lebih lah kalian mah. Berapa Kan udah harusnya? tua-tua. Vivo tahun berapa? Kalian kan udah Anjir. Emang iya. Vivo tuh kalau tahun gua 3. aja udah 10 tahun menurut lo, Iya, apa dia kabar? Tahun ini sudah 22 tahun. Tuh. Berarti lu kenal gue udah lebih dari 22 tahun dong. Sayangnya iya. Unfortunately. Anjing. Tapi Siapa tahu? ada satu 2000. paduan suara lansia yang sekarang gue latih juga, namanya John Bird Choir. Keren banget namanya. Mereka di tahun yang sama dengan Vivo. Jadi sekarang paduan suara itu umurnya sudah 22 tahun juga karena mereka di 2003 juga dibentuknya. Terus? Tapi isinya adalah para lansia umur 60 sampai 80. Jadi yang sekarang aktif paling tua adalah umur 84 Wow. dan masih nyetir. Gambaran masa depan Vivo. Enggak, tapi yang mereka berapa orang? Mereka berapa orang? 28. Tuh, 28 orang. Lu 8-nya doang. Nggak nyampe. Sekarang ini memang beberapa ada yang sakit tidak bisa ikut latihan rutin gitu ya. Tapi 28 ada masa-masa. orang. Tapi core ini itu solid sekali. Oh. Sebenarnya nggak beda jauh dengan Vivo Vivo. hitungannya karena Iya. mereka hadir untuk bernyanyi dan bersosialisasi gitu kan. Jadi orang datang buat nyanyi doang gitu ya. Iya. Jadi Coba. mereka ini semangat Berapa orang gitu? para ibu lansia ini itu harus benar-benar jadi inspirasi buat kita semua sih. Iya. Aku penasaran juga sih, orang tua pernah ngelarang nggak sih ya? Pernah. Buat kayak sekarang nih, kayak jadi Iya, kayak kan sekarang lu gitu. Kan, lu kan S1-nya biotek nih, maksud Iya. gua. Pernah Iya. kayak bilang lu seharusnya ngelamar kerja sini nggak gitu? Iya. Ngelarangnya justru sebelumnya, maksudnya kalau bisa ya jangan jadi pelatih kur lah, jadi kerja di kantor lah, Nggak atau kerja full di mana. gitu, Terus, iya, iya. Ada lah, itu awal pasti ada. Namanya concern orang tua pasti kan mau yang terbaik buat anaknya. Gue cuma bilangnya untuk sekarang sih, gue bener-bener gak suka ada di dalam sebuah kantor, Bilik. duduk lama Bilik. dan lain-lain. Itu menyiksa. Jadi kalau gue boleh melakukan yang Yang gue suka gitu, ya timbal baliknya apa gitu. Intinya bokap bilang, yaudah kalau kamu bisa S1 apapun, nanti kerjanya apa, itu pilihan Yudi, terserah.
dan gue lakukan. Wah, sih makanya dia S1-nya itu ya. Iya, oke, gue kuliah yang gue suka, gue punya S1 gitu Tapi kan. habis itu pilihannya gue. Ditanya nyesel? Nggak pernah, gue nggak pernah menyesal sekalipun ambil bioteknologi itu ya. Karena Marsnya fakultas itu gue yang bikin. Emang iya? Ini gue baru tahu Mas biotek lu yang bikin. Fakultas teknobiologi, iya. Pertanyaan terakhir gue, istri Kenapa? gimana? Mendukung? Atau... Mendukung, sampai sekarang sih mendukung ya. Sampai sekarang Mendukung Kan banget nanya. karena waktu itu di dalam grup ngomong gini, teman-teman ada yang bisa jadi pelatih kor nggak? Apa sih kemarin ya? Iya. Melatih kor Iya. gini ada yang kenal nggak? Terus kita bilang ya Yudi. Iya, iya, Terus iya, dia ngomong, iya. Jangan Di dia grup. lagi terlalu banyak gitu. Oh ya, Ini tadi dia nggak pulang-pulang. Oh, nggak nyampe Iya. situ ya jawabannya. Nggak sampai situ, tapi kita udah paham maksudnya di situ. Oh iya. ya sibuk saya ya. Iya, jangan dia lagi gitu kan. Oh berarti, tapi kan setidaknya Iya. berarti dia mendukung kan 100% Yes, Iya, gitu. iya, yes. ada dukungannya lah. Oke, Iya. oke. Good. Oke, terima kasih Yudi. Thank you, Di. Sama-sama. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memberikan insight lah ya. Berarti di bidang kreatif itu masih bisa ada ya. Masih Ada bisa banget. ada yang dijalanin. Kalau Paling benar-benar ini apa? pesan ya, kalau Apa misalnya tuh? kan mungkin pikir ya kalau kerja tuh yang penting ikut passion gitu kan Ya, ya. Itu lebih penting dibanding yang lain gitu. Nah, Kalau gue padahal- bilang enggak lebih penting. Kerja sesuai passion itu baik untuk kita mental health dan lain-lain ya. Betul. Maksudnya kita nggak merasa terbebani untuk melakukan ini gitu kan. Tapi harus ada goalnya. Tujuannya apa? Mau jadi apa? Apapun. Kenapa saya melakukan ini? Jadi bukan cuma yang penting gue nyaman ketika melakukan ini. Gue jadi pelatih kur, ada duitnya, ada. Gue kerja di situ. Kenapa gue menikmati? Bukan karena gue pengen kerja di kur aja. Enggak. Tapi karena gue senang mengajar. Oh. Apapun itu sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini yang gue paling bisa ajarin, yang paling gue mengerti adalah paduan suara. Dan itu harusnya ada di semua orang yang ingin kerja sesuai passion. Karena mau nggak mau, ada yang kerjaannya nggak sesuai passion tapi bisa aja nggak jadi beban. Iya. Karena lu punya tujuan. Kenapa ini nggak mau bani hidup lu? Padahal tuh nggak sesuai passion lu sebenarnya art. Terus lu kerja kantoran. Tapi kenapa lu tetap memilih itu kerja kantoran dan nggak bekerja dengan art ini? Karena tujuannya beda. Karena tujuannya sudah tahu untuk dapat tujuan ini, saya bisanya kerja yang di sini, bukan kerja di art doang tujuannya. gitu. Nah jadi Luar biasa. maksudnya kerja di passion itu yang nggak boleh adalah egoisnya. Kerja sesuai passion bagus, tapi ada tujuannya nggak? Ada sesuatu yang lebih besarnya nggak? Kalau nggak ada jangan. Nah, Nah, itu tuh. guys. Kalau bisa jangan. Tuh. Yudi Eka Putra. Ide Kapten. Jangan. Terima kasih. Jadi kerja sesuai passion iya, tapi dengan tujuan yang jelas. Oke. Mantap. Bye-bye. Like and subscribe. Terima kasih.